Halo semuanya, perkenalkan aku Rehtari Fialinda Halinicana dengan NIM 1202413. Jadi saya akan memperagakan dua video. Yang pertama ada tentang pembedaian menggunakan mitela, dan yang kedua adalah tentang evakuasi. Namun kita akan menuju ke yang pertama dulu, yaitu pembedaian luka dengan menggunakan mitela. Nah, mitela ini sendiri atau kain ini mempunyai beberapa saf ya. Yang pertama ada seperti ini dulu, ini saf 0. Kemudian kita dilipat seperti ini dan disisakan sedikit ujungnya, maka akan menjadi saf 2. Nah, nanti disisain buat memberitahu di mana lukanya itu berada. Kemudian selanjutnya kalau misalnya dilipat lagi seperti ini, maka ini akan menjadi jika dilipat seperti ini, nah ini maka akan menjadi saf 4. Dan yang terakhir, jika dilipat sekali lagi seperti ini, maka akan menjadi saf 8. Nah, pembedaian luka yang akan saya praktekkan itu ada 4. Yang pertama luka pada telapak tangan, yang kedua adalah luka pada bagian pelipis, yang ketiga di bagian engkel kaki, dan yang keempat adalah ketika terjadi patah tulang pada lengan. Adalah pembalutan luka menggunakan mitela ketika luka terjadi pada telapak tangan. Pertama-tama misal lukanya di sini, kita lurus di sini dengan segitikannya menatap jari. Kemudian bagian yang bawah ini menuju ke bawah seperti ini. Bagian yang ini juga ini sampai keduanya bertemu di bisa nggak sih? Bisa aja. Nah, kencing juga buat menghentikan pendarahan. Lalu diikat di bagian sini. Ikatannya nanti akan menunjukkan di mana luka itu berada. Kemudian kalau misalnya masih tersisa itu bisa dimasukkan biar api nggak mengganggu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Pertama-tama pastikan tidak ada benda yang menghalangi kayak rambut atau apa sebagainya, misalnya di bagian sini ya. Nah, segitiga ini akan berfungsi sebagai penanda di mana lukanya itu berada. Di sini kemudian diikat di bagian belakang sini. Karena ini kayaknya agak pendek, jadinya nggak bisa diikat ke depannya lagi, maka cukup sampai belakang. Dan pastikan ikatnya juga lumayan kencang ya, supaya buat menghentikan atau menghambat pendarahan itu sendiri. Nah, ini kan ada kain sisa. Kalau ada kain sisa bisa dimasukkan, diselipin ke dalam bagian-bagian sininya supaya nanti juga dan menjadi seperti itu. Yang selanjutnya ada pembalutan luka ketika terjadi ini kasusnya cedera engkel ya, cedera engkel pada kaki. Pertama dilakukan seperti ini. Kemudian yang bagian ini disilangkan ke bagian sini. Pastikan keras juga ya ini, biar benar-benar mengimobilisasi kakinya. Kemudian nanti pada bagian depan sini ditali seperti ini. Nah, kalau misalnya ada sisa, bisa dimasukkan ke sela-selanya ini. Karena ini kasusnya ada cedera engkel, maka tujuan utamanya dalam kita ini adalah mengimobilisasi biar nggak terlalu berat kemana-mana. Nah, kemudian kasus yang terakhir adalah ketika terjadi patah tulang pada bagian tangan. Di sini yang digunakan adalah mitela saf 6. Pertama, mitela diikatkan seperti ini, ditaruh di bagian bahu korban di bagian kiri. Nah, lalu tangannya seperti ini, nanti di sini kaitkan ke bahu yang sebelah satunya lagi. Kemudian ada 2 ujung
ujung di bagian kepala ini misalnya dikaitkan di bagian belakang leher. Tujuannya buat mengimobilisasi tangan yang mengalami patah tulang tadi. Nah, terus di bagian sini kan kalau misalnya kayaknya terlalu panjang ada sisa nih. Ini bisa diikat atau ditali seperti ini. Nah, dengan begini tangan yang mengalami patah tulang tadi nggak bisa bergerak ke sana sini, jadi makin terimobilisasi. Jadi yang selanjutnya adalah praktek evakuasi terdiri dari 4, yaitu 1.0, 1.1, 2.1, dan juga 3.0. Nah, untuk yang pertama sendiri ada 1.0, di mana 1 itu merupakan penolong, sementara titik itu merupakan korban. Ini terjadi ketika salah satu kaki dari korban mengalami luka dan hanya satu jumlah penolongnya. Dan diasumsikan bahwa yang luka merupakan kaki kanan korban, maka dari itu sebagai penolong saya berada di sebelah kanan korban. Kemudian kaki korban yang mengalami cedera akan ditaruh ke atas dari kaki penolong, sementara tangannya akan perangkul seperti ini dan tangan penolong akan dipinggang seperti ini. Untuk aba-abanya sendiri untuk berjalan dimulai dari kaki yang bagian luar dulu yang tidak saling bertumpuk, kemudian nanti akan disusul dengan kaki yang cedera. Kemudian ada pertolongan evakuasi 1.1, di mana 1 merupakan penolong, terdapat 2 penolong, sementara korban berada di tengah-tengah kedua penolong tersebut. Hal ini terjadi ketika misal kedua kaki korban mengalami cedera sehingga tidak dapat berjalan, namun korban masih sadar. Pertama-tama korban akan merangkul penolong, begitu juga penolong akan merangkul korban. Kemudian kaki korban dagangnya diletakkan di kaki yang bagian penolong yang paling dekat. Lalu setelah seperti ini, yang akan berjalan adalah kaki yang paling keluar terlebih dahulu, yaitu kaki penolong. Kemudian nanti akan disusul dengan kaki korban satu persatu. Maju, kanan, kiri, maju, kanan, kiri, maju, kiri. Selanjutnya masih 1.1, tapi dalam kasus ini korban merupakan korban yang tidak sadar. Nah, pada keadaan ini maka penolong akan berada pada belakang korban dan juga depan korban. Nah, pertama-tama buat penolong yang berada di belakang akan melakukan singkat duduk seperti ini. Kemudian tangan korban akan disilangkan hilang seperti ini, sementara tangan penolong juga akan hilang seperti ini. Sini. Nah, oke. Kemudian untuk penolong yang kedua berada di antara kaki korban dan juga memegang bagian bawah lutut korban. Selanjutnya akan dikomandai untuk mengangkat korban ke atas. 1, 2, 3. 2 dikit. Nah, ini. Kemudian ada evakuasi 3.0 yang berarti ada 3 penolong di satu sisi yang sama, sementara jumlah korban 1 dan keadaannya tidak sadar. Nah, biasanya evakuasi 3.0 ini dilakukan ketika berada di ruangan yang sempit atau ketika ingin memindahkan korban ke tandu. Yang pertama harus dilakukan adalah menyusupkan tangan ke bagian bawah tubuh pasien dengan posisi menelungkup. Kemudian ketika sudah menyampai seberang, maka posisi tangan menghadap ke atas dan merangkul korban. Posisi duduk, satu kaki berada di atas. Kemudian nanti penolong yang berada pada paling dekat dengan kepala akan mengomandoi 1, 2, 3 untuk mengangkat korban dengan tumpuan paha. Selanjutnya, yang berada paling dekat dengan kepala akan mengomandoi lagi 1, 2, 3 untuk mengangkat korban secara berdiri. Kemudian
korban akan dirangkul menuju ke arah 3 penolong tersebut dan dikomandoi juga. Dan kemudian akan dikomandoi lagi untuk mobilisasi. Setelah itu korban akan diturunkan kembali dengan tumpuan paha dan dikomandoi juga, kemudian akan dikembalikan menuju ke posisi yang baru. Kemudian yang terakhir ada evakuasi 2.1, yaitu satu korban dengan 3 penolong, namun 2 penolong berada di satu sisi dan 1 penolong berada pada sisi lain dengan kondisi korban tidak sadar. Biasanya digunakan ketika ingin memobilisasi korban ke arah yang lumayan jauh. Pertama yang harus dilakukan seperti sebelumnya, yaitu dengan menyusupkan tangan ke bagian bawah tubuh pasien, kemudian ketika sudah mencapai ujung akan ditengah-tengahkan. Namun pada kali ini, penolong yang berada di bagian tengah akan saling mengunci tangan dengan kedua penolong lainnya sehingga pegangannya akan lebih erat. Untuk posisi tangan yang saling mengunci pada bagian bawah tubuh korban kira-kira seperti ini. Kemudian korban akan diangkat dengan tumpuan paha dan dikomandoi oleh orang yang berada paling dekat dengan kepala. Dan selanjutnya korban akan diangkat berdiri dengan dikomandoi juga. Seperti pada sebelumnya, ketika korban akan dimobilisasi maka akan dikomandoi lagi. Dan ketika sudah mencapai tempat yang diinginkan, maka korban akan diturunkan dengan tumpuan paha dengan komando dan kemudian akan ditidurkan dengan komando juga ke tempat yang baru.